Shalom saudara-saudara sekalian. Pada hari ini kita patut bersyukur untuk berkat Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita pada hari ini boleh ada sebagaimana kita ada. Nah, pada hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk belajar firman Tuhan dari kitab Injil Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai yang ke-30 dengan judul perikop perempuan Syropenicia yang percaya. Nah, kita semua pasti sudah pernah mendengar cerita dari perempuan Syropenicia ini, di mana perempuan Syropenicia ini merupakan seorang yang berasal dari Yunani. Dia berbangsa Syropenicia, atau bisa kita artikan dia bukan orang Yahudi. Nah, ketika dia mengetahui kedatangan Tuhan Yesus di Tarsis, dia pun menemui Tuhan Yesus. Dia memohon kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan. Nah, tindakan yang dilakukan oleh perempuan ini pada awalnya mendapat penolakan dari Tuhan Yesus. Tetapi pada akhirnya perempuan tersebut mendapatkan hasil dari ketekunan, dari iman yang dia tunjukkan. Anaknya pun mengalami kesembuhan. Nah, dari kisah perempuan Syropenicia ini kita dapat belajar bagaimana tindakan yang ditunjukkan oleh perempuan Syropenicia sehingga menggerakkan hati Tuhan. Ada 3 tindakan yang dilakukan atau ditunjukkan oleh perempuan Syropenicia yang menggerakkan hati Tuhan. Nah, di sini saya akan membahas dari 2 sisi. Sisi yang pertama saya akan membahas dari tindakan yang dilakukan oleh perempuan Syropenicia, dan sisi yang kedua saya akan membahas dari hasil atau buah yang didapatkan dari perempuan Syropenicia, hasil dari ketekunan dia. Nah, yang pertama kita akan belajar dari sisi tindakan yang dilakukan oleh perempuan Syropenicia. Yang pertama, perempuan Syropenicia saat dia ada pergumulan, ada permasalahan, dia datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Terdapat dalam ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Nah, di sini perempuan Syropenicia ketika dia mengetahui kedatangan Tuhan Yesus di Tarsis, dan dia juga sudah mendengar kabar-kabar mujizat yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus, dia yakin ketika dia datang memohon kepada Tuhan, dia juga akan mendapatkan mujizat dari Tuhan, itu kesembuhan dari anaknya. Nah, dikatakan di ayat yang ke-25, dikatakan bahwa perempuan Syropenicia datang kepada Tuhan sambil tersungkur di depan kakinya. Dia datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Sikap tersungkur merupakan bentuk penghormatan, bentuk penyerahan diri. Artinya ketika dia ada permasalahan, ada pergumulan tentang anaknya yang kerasukan setan, dia menyerahkan pergumulannya tersebut dengan rendah hati kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia menyadari bahwa dia memerlukan bantuan dari Tuhan. Nah, tindakan yang dilakukan oleh perempuan Syropenicia ini menjadi aplikasi, menjadi pelajaran bagi kita bahwa ketika kita ada permasalahan, ketika kita ada problem, kita harus datang kepada Tuhan. Kita menyerahkan semua pergumulan kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan penyerahan diri. Kita percaya ketika kita datang kepada Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan sanggup membantu kita, menolong kita. Lalu yang kedua, tindakan yang ditunjukkan oleh perempuan Syropenicia sehingga menggerakkan hati Tuhan. Yang kedua adalah perempuan Syropenicia tidak menyerah dan menunjukkan keteguhan iman, terdapat dalam ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-28. Nah, ketika dia memohon kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan, di sini perempuan Syropenicia mendapat penolakan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin menguji iman perempuan tersebut, di mana kata-kata yang Yesus sampaikan seolah-olah suatu penolakan yang dilakukan secara halus. Tetapi menariknya, dari perempuan Syropenicia ini, ketika Tuhan Yesus mengatakan demikian, dia tidak marah, dia tidak tersinggung, dia tidak menyerah, dia tidak berlalu pergi, tetapi dia menjawab perkataan Tuhan tersebut dengan bijak, dengan iman. Nah, dari tindakan yang dilakukan oleh perempuan Syropenicia ini menjadi pelajaran bagi kita. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, mungkin doa yang kita sampaikan belum terjawab seketika. Nah, jangan mudah menyerah, jangan langsung putus asa. Seperti perempuan Syropenicia, ketika dia memohon kepada Tuhan, Tuhan belum menjawab permohonannya dengan seketika, tetapi perempuan Syropenicia tetap memohon kepada Tuhan, tetap meminta kepada Tuhan untuk menyembuhkan anaknya, hingga sampai akhirnya Tuhan Yesus pun menyembuhkan anaknya.
Nah, begitupun juga dengan kita, ketika kita berdoa kepada Tuhan, doa yang kita sampaikan mungkin belum dijawab oleh Tuhan seketika. Tetapi dari perempuan Syrophoenisia ini kita belajar bahwa tetap berdoa sampai Tuhan menjawab doa kita. Nah, lalu tindakan yang ketiga yang dilakukan oleh perempuan Syrophoenisia dari sisi yang kedua adalah dari hasil yang didapatkan oleh perempuan Syrophoenisia, atau hasil dari ketekunan, dari kesungguhan, dari keteguhan iman yang dilakukan oleh perempuan Syrophoenisia, yaitu Tuhan mengabulkan permohonannya dan anaknya mengalami kesembuhan. Terdapat dalam ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-30. Nah, di ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-30 ini menunjukkan hasil dari ketekunan, dari kerendahan hati, dari sikap tidak menyerah yang dilakukan oleh perempuan Syrophoenisia ketika dia memohon kepada Tuhan. Artinya, ketika kita tetap bersandar kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tidak menyerah, nah disitulah kuasa Tuhan bekerja. Seperti perempuan Syrophoenisia, ketika dia tetap memohon kepada Tuhan meskipun mendapat penolakan, nah sampai pada akhirnya Tuhan pun mau menyembuhkan anaknya dan anaknya mengalami kesembuhan. Nah, demikian firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi pembelajaran di dalam kehidupan kita, dapat menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.